Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam, yang telah memberikan kita hidayah taufik serta inayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan acara tadabbur tausiah dalam bulan Ramadan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya, dan lebih utama lagi semoga sampai ke kita selaku umatnya. Amin. Kemudian kita aturkan salam kepada sahabat religi yang pada kesempatan pagi hari ini, sore hari ini, ataupun malam hari ini yang telah dengan setia menunggui kita, dengan setia menghampiri channel kita untuk mengikuti kajian-kajian yang telah kita sampaikan di tadabbur ini. Perkenalkan, saya Subki yang pada kesempatan saat ini akan membersamai kegiatan kita. Maka dari itu sebelumnya marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat religi dimanapun berada, selamat datang dalam acara tadabbur tausiah dalam bulan Ramadan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman pada saat ini. Di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci sekali, yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Di bulan ini pula umat muslim diwajibkan untuk puasa penuh 1 bulan. Dan di bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bulan Ramadan pula ini banyak amalan-amalan ibadah kita yang akan dilipat gandakan, seperti sholat, zakat, tadarus, sodakoh ataupun sedekah itu. Sehingga kita pada saat ini, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anasi qila ya Rasulullahi ayu sodaqotin afdol, qala sodaqotun fi Ramadan. Dari Anas radhiyallahu an, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Sahabat religi yang kami hormati, berkaitan dengan ini telah hadir di hadapan kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Munafirin, pengawas pendidikan agama Islam jenjang SD kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, sebagai narasumber pada kesempatan sore hari ini. Selamat sore Bapak Munaf. Selamat sore Mas Subhi. Alhamdulillah. Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuat insyaallah. Ya, alhamdulillah ya. Insyaallah menyehatkan ya, puasa itu kita tambah sehat, tambah betul ya, sekali. Ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan Ramadan ini ya.
bulan Ramadan, karena di bulan ini adalah bulan yang semuanya akan dilipat gandakan, terutama Betul. sedekah kita ya. Kemudian dari itu adakah keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang sedekah ataupun sedekah ini, Bapak? Ya. Baiklah Mas Subhi, ya, ini adalah tema yang cukup menarik ya bagi kita kaum muslimin, apalagi kita perbincangkan pada bulan Ramadan ya. Yang pertama tadi ada pertanyaan tentang keutamaan sedekah ya dalam Al-Qur'an, apakah ada atau tidak ya. Banyak sekali ya ayat-ayat yang menjelaskan tentang sedekah, atau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa khususnya biasanya orang mengatakan dengan sedekah ya. Itu banyak sekali. Di antaranya adalah terdapat di dalam surat Al-Hadid, yakni surat ke 57 ya, ayat ke-18. Allah berfirman tentang balasan orang-orang yang bersedekah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah ya, dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka ya, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Juga tercatat di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 ya, disebutkan bahwa sedekah merupakan bagian dari ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia. Dalam surat Al-Baqarah tersebut ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu ya, sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli ya, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Ayat di atas menganjurkan kepada kaum muslim untuk senantiasa bersedekah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dalam rezeki yang kita raih terdapat hak milik orang lain ya. Selanjutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah juga menjanjikan balasan rezeki untuk orang yang sudah menginfakkan rezeki di jalan Allah dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya sekurang-kurangnya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah
seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Subhanallah jemaah ya. Subhanallah. Kalau Allah itu sudah berkehendak, apapun akan dilipat gandakan ya. Betul. Kita memberikan cuman sepotong roti ataupun sepermen mungkin gitu ya, itu pahalanya sudah subhanallah sekali. Betul. Namun dengan begitu Bapak, kadangkala ada orang itu yang kalau mau bersedekah itu ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, itu bagaimana itu sebetulnya itu? Baiklah Mas Sufi ya. Jadi sedekah ya kepada sesama itu sebenarnya tidak ada batasan ya. Bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ya. Dan dua cara sedekah ini ya sama-sama baik. Namun ya, akan lebih baik lagi ya jika dilakukan secara sembunyi. Ya. Hal ini bertujuan agar tidak timbul perasaan riya, ya, yang justru nantinya akan dapat menggugurkan pahala sedekah itu sendiri. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, masih surat Al-Baqarah ya, ayat 271 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya ya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu ya, maka itu baik ya. Dan jika kamu menyembunyikannya ya, dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Oh, ya. Ya. Berarti sedekah itu bisa ditasarufkan, diberikan kapan saja, nggih. Berarti Betul. tidak mengingat waktu, nggih. Iya. Namun betul. tentunya ada waktu-waktu yang afdol. Itu kapan itu, Ustaz? Oh, ya. Ya, baiklah. Menurut Rasulullah ya, bahwa sedekah itu utamanya diberikan pada hari Jumat. Jumat ya. Ya, Jumat. Sedekah sebenarnya ya itu tadi memang bisa diberikan kapanpun. Namun ketika dikerjakan pada hari Jumat, maka pahala yang didapat ya bisa berlipat ganda. Ya. Dikutip ya dari buku panduan amalan hari Jumat ya, karya seorang tokoh yang bernama Mahmudin, mengatakan bahwa Ibnu Qayyim putra Abu Bakar ya pernah berkata, sedekah pada hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah pada bulan Ramadan. Ya. Juga Imam Syafi'i ya berkata tentang keajaiban sedekah ya, dengan perkataannya ya, perbanyaklah sedekah sebagai amalan hari Jumat. Sedekah bisa berupa uang, bisa berupa makanan ataupun yang lainnya. Jangan takut ya, uang menjadi habis jika bersedekah. Iya. Karena Allah akan melipat gandakan pahala sedekah itu sendiri. Bahkan Allah akan menambah rezeki kita ya jika kita bersedekah. Nabi pernah bersabda,
yang artinya di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. Ya, ini dikutip oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um juz 1 halaman 239. Ya. Pada hari Jumat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta umatnya untuk memperbanyak amalan termasuk sedekah. Ya. Hal ini pun diungkapkan dalam sebuah hadisnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan." Yang artinya ketika ya, hamba berada di setiap pagi, ya, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang gemar berinfak. Malaikat yang lain pun juga berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan orang yang enggan bersedekah. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Hadisnya Sampai-sampai sedekah aja para malaikat ikut mendoakan. Betul. Berarti betapa pentingnya untuk sedekah itu. Ya. Berbicara masalah sedekah tentunya ada muzaki dan mustahik, orang yang membayar dan orang yang menerima. Kemudian siapa saja itu Ustadz yang harus menerima itu siapa saja? Ya. Ya. Baiklah Mas. Jadi orang yang berhak menerima, ya, kalau kita kutip dari buku Solusi Sedekah ya tanpa uang oleh Ustadz Haryadi Abdullah, ya, dalam bukunya disebutkan bahwa sedekah itu dilakukan tanpa batasan. Artinya sedekah bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan harta yang disedekah pun ya juga bisa berapapun nilainya sesuai kemampuan dan keikhlasannya. Ya. Sedekah bisa ditujukan kepada siapa saja sepanjang ya tujuannya baik, niatnya ikhlas dan hanya berharap pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ya ada beberapa golongan yang lebih diutamakan. Yang pertama adalah golongan orang tua, fakir miskin, kemudian yatim, bisa juga kepada keluarga, kepada guru-guru kita, guru-guru ngaji kita, orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Dan sedekah itu sendiri bisa dalam bentuk makanan, ya, barang, ya, maupun uang. Ya. Yang terpenting adalah ikhlasnya itu sendiri. Iya. Jadi Islam sebenarnya tidak menyulitkan hambanya dalam beribadah. Semuanya akan bernilai pahala jika dilakukan dengan ikhlas, dengan berharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Namun kadangkala manusia itu kalau belum ada contoh itu mau berinfak ataupun melaksanakan apa-apa itu enggan gitu. Mungkin ada cerita menarik ataupun apa, ini masih ada waktu sebentar Ustadz, bisa ada cerita gitu? Oke. Mungkin banyak sekali ya contoh maupun cerita-cerita yang berkembang ya mengenai tentang sedekah itu sendiri. Namun demikian saya hanya mengutip satu saja, mencontohkan satu saja, sebuah kisah juga. Ya, kisah sepotong roti ya untuk orang
miskin yang mengantarkan seseorang masuk surga. Subhanallah. Memang manusia tidak pernah tahu amalan apa, amalan mana yang akan dapat mengantarkan dirinya ke surga. Ya. Seperti yang dialami oleh pemilik sepotong roti yang memberikan rotinya kepada orang miskin. Dan ternyata ya, lebih berat timbangannya daripada ibadah yang ia lakukan. Kisah ini diceritakan oleh Abu Burdah ketika kematian datang kepada Abu Musa, seperti ditulis oleh Ibnul Jauzi ya, dalam Uyun al-Hikayat min Qasas as-Solihin wa Nawadhir az-Zahidin, dan diterjemahkan oleh Abul Hayy al-Katani. Ya. Beliau bercerita, ya, wahai anak-anakku, ingatlah kisah tentang pemilik roti. Dia adalah seorang yang senang beribadah di tempat ibadahnya, yakni sekitar 70 tahun. Dan dia tidak turun dari tempat ibadahnya kecuali hanya sehari. Kata Abu Musa kepada anak-anaknya itu ya. Pemilik roti tersebut ya, akhirnya terkena godaan setan yang menjelma menjadi seorang perempuan. Ya. Cantik pasti ya. Ya mungkin. Dan bersamanya selama 7 hari 7 malam ya. Hingga akhirnya lelaki pemilik roti itu terbuka mata hatinya dan dia pun kemudian bertaubat ya. Setelah dia bertaubat, setiap kali berjalan selangkah dia sholat, setiap berjalan selangkah dia bersujud. Pada suatu hari ya, dia bermalam di suatu tempat bersama 12 orang miskin. Ia yang saat itu kelelahan ya, kemudian merebahkan tubuhnya di antara 12 orang miskin itu ya. Lalu ada seorang rahib yang setiap malam membagikan roti ya kepada 12 orang miskin tersebut datang ya. Dia memberikan 1 keping roti untuk setiap orangnya. Kemudian rahib itu berjalan melewati lelaki yang taubat tadi. Dia menyangka lelaki itu pun adalah salah seorang dari 12 orang miskin tadi ya, sehingga ia pun memberinya secuil roti. Ketika 12 roti sudah diberikan kepada orang 12 orang miskin ya, masih ada 1 orang yang belum mendapat bagian rotinya. Orang tersebut lantas bertanya kepada rahib, "Wahai rahib, mengapa engkau tidak memberikan bagian roti kepadaku?" Ya. Rahib pun menjawab, ya, "Apakah menurutmu saya sengaja menahan bagian rotimu? Tanyakan, apakah saya memberikan salah seorang dari kalian 2 potong roti?" Kemudian mereka menjawab serentak, "Tidak." Ya. Rahib itu pun kemudian berkata, "Demi Tuhan, saya tidak akan memberimu roti malam ini." Karena memang ternyata rotinya ya memang 12 itu saja, habis. Mendengar hal itu ya, laki-laki yang taubat tadi kemudian memberikan sepotong roti bagiannya tadi ya, yang dari rahib tadi ya, bagian dari rahib tadi, kemudian ya yang ia terima tadi ya, kemudian diberikan kepada seorang miskin yang belum mendapatkan bagian roti ya. Lalu
ya tidak lama kemudian dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah meninggal, ya, amal ibadahnya selama 70 tahun ditimbang, ya, dibandingkan dengan amalan taubatnya 7 malam, dan ternyata nilai amalan 7 malam itu lebih berat timbangannya. Tetapi kemudian, ya, sepotong roti yang diberikan kepada seorang miskin tadi, ya, ditimbang dengan 7 amalan malam itu, ya. Ternyata sepotong roti, ya, itu lebih berat timbangannya. Masya Allah. Ya. Kisah pemilik sepotong roti ini juga disampaikan, ya, dalam riwayat yang lain, ya, dari Ibnu Mas'ud, ya. Dia berkata, seorang lelaki menyembah Allah selama 70 tahun. Kemudian dia melakukan perbuatan dosa sehingga Allah melenyapkan catatan amal kebaikannya. Kemudian dia menderita sakit yang berat dan lama, dan dia melihat seseorang yang bersedekah kepada orang miskin, maka dia pun mendatangi orang itu dan mendapatkan 1 potong roti darinya, ya. Kemudian sepotong roti tersebut diberikan, ya, kepada orang lain, ya. Dia yang memberikan sebagai sedekah darinya, maka dia diampuni dosa-dosanya karena perbuatan itu, dan amal kebaikannya selama 70 tahun diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, ya. Ternyata dengan sepotong roti bisa membawa ke surga karena dengan sedekah itu. Iya. Oke Pak, terakhir sebelum kita akhiri, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi kepada sahabat religi? Ya, terima kasih sahabat religi. Baiklah, ya, sebagai penutup barangkali perkenankanlah kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, khususnya diri saya sendiri juga, ya, terkhusus lagi bagi kita yang mempunyai kecukupan, mempunyai kelebihan rezeki, marilah, ya, kita membiasakan diri untuk bersedekah, sebab ternyata, ya, Allah akan melipat gandakan balasan dan pahala, ya, yang mulia. Sedekah juga merupakan bagian ungkapan rasa syukur atas rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian Allah juga akan menjanjikan rezeki yang berlipat-lipat, bahkan sampai dengan 700 kali, bahkan sampai malaikat pun turun, ya, mendoakan kepada orang-orang yang ahli sedekah. Semoga kita, ya, digolongkan, ya, menjadi orang-orang yang suka bersedekah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih kita aturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Munafirin selaku narasumber kita pada kesempatan sore hari ini dalam acara Tadabbur Tausiah dalam bulan Ramadan. Dengan demikian maka berakhirlah acara ini, dan mari kita syukuri dengan baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, ada pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sembahyang berlama-lama. Semoga omongan ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Amin. Sekali lagi, ke Samarinda sama majikan, koper di bawah terasa berat. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kata, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.